Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reska Firziba, NIM 2008 1011061 dari kelas Pendidikan Agama Islam B semester 5, akan menampilkan video terkait pembelajaran terhadap materi tentang puasa. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Antusias sekali untuk pelajaran Bapak ini. Ya, sebelumnya Bapak coba apa itu? Oh, ini tugas yang dulu kemarin Bapak ini. Tapi ternyata kalian sudah juga itu. Nyayanti. Iya dong. Ini ada punya Wahdi, punya Wahdi ini baru rajin. Ya, mari Bapak absen dulu. Pagi pada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Gak ada yang dirasa sakit? Rasa baik. Baik, terus ini anak saya mana ini si yang namanya virus? Lagi jajan Pak. Itu apa itu? Oh iya, sakit Pak izin. Oh, surat apa itu? Surat itu keluar dari surat. Oh, surat perihal permohonan dispensasi kepada yang terhormat Bapak Guru bisa follow siapa ini? Dengan ini menyatakan mengikuti perlombaan Saboko Quran Remaja Putra Kasih Wilayah 3 Cirebon Virus. Oh, Virus pasti virus. ikutan ini oleh MTN. Iya. Waduh, Bapak jadi keinget masa kecil. Dulu Bapak juga sering ikut-ikutan lomba. Menang apa? Ya, alhamdulillah. Menang kalah itu hal yang biasa. Bapak tuh nggak pernah ngarepin yang namanya menang kalah. Cuman dulu tuh emang ayahnya Bapak tuh selalu bilang menang kalah itu hal yang normal karena kan itu perlombaan pasti ada yang lebih baik. Tapi kita harus tetap ingat akan duit. Yang pertama itu doa. Tentunya kita berdoa. Sebelum mulai apapun kita tuh harus berdoa. Kita membaca Bismillah juga itu termasuk doa. Kemudian yang kedua, kata yang Bapak punya adalah usaha. Kita harus maksimal mungkin usaha berlatih, melakukan dengan yang ada. Habis itu I-nya ikhtiar. Jika usaha kita kurang, kita akan kolaborasikan dengan ikhtiar biar semakin maksimal. Dan yang terakhir, T-nya adalah tawakal. Jika kita sudah melakukannya diawali dengan berdoa, maka akhir dengan hamdalah. Jika kita lakukan semua itu, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ya, kita doakan saja semoga ini virus mendapatkan hasil yang dimaksud dan mendapatkan hasil yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Amin. Oke, Bapak lanjut ini. Wahyu ada Wahyu. Iya Pak. Nah, kemarin mana Wahyu? Kok nggak ada di Bapak absen? Oh iya kemarin saya sakit Pak. Oh, Iya. jadi udah dikasih ke KM kan ya? Ada. Ada surat keterangan dari dokternya Pak. Siap. Siap. Yanti sehat, Alhamdulillah Bapak. makin sehat aja ya. Ya, alhamdulillah. Bahagia kan ya. Nggak udah gagal-gagal ya. Baik. Ini alhamdulillah hadir semua ya kecuali tadi Farid doang dispensasi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal La alamin. haula wa la quwwata La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ya, jadi yang seperti anak-anak tahu juga kan bahwasanya minggu depan kita ada jadwal terkait UTS ujian tengah semester pada semester ketiga ini, semester ganjil. Nah, Bapak itu akan memberikan kisi-kisi bahwasanya UTS nanti akan mengambil semua materi yang telah kita pelajari, mulai dari materi yang pertama itu tentang syahadat, yang kedua tentang sholat, dan yang ketiga itu yang materi hari ini, materi tentang puasa. Sebelumnya Bapak ingin tahu nih, apakah Anda sudah mulai paham tentang pendidikan agama Islam yang kelas sekarang atau belum? Bapak ingin mengulas kembali materinya. Kayaknya lebih seru kalau bisa dari pemahaman teman-teman aja. Mulai dari KM aja dulu sih. Nah, baik di depan. Siapa? Coba kamu jelaskan apa yang Pak Im ketahui tentang materi syahadat yang bisa dari kayak rukun berapa dan rukun Islam, terus seperti apa lafaznya dan terjemahannya. Ya, baik. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Betul. Nah, yang mana syahadat merupakan kunci untuk seseorang masuk Islam. Jika seseorang belum mengucapkan syahadat, maka belum dicap sebagai orang Muslim. Nah, lafal syahadat seperti berikut: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Kita berikan aplaus dulu. Harus juga ini ya, dengan apa yang dikatakan Pak Im bahwasanya syahadat itu kalau misalnya kita masuk kayak wahana atau ke tempat bermain, syahadat merupakan kayak gateway atau pintu masuknya. Atau dalam bikin rumah, syahadat adalah seperti pondasi. Bagaimana di kitab Sabinan Pengajar, Arkanul Islam ala khamsi, syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat rukun Islam itu dibangun oleh atas 5 dasar. Yang pertama ialah syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi akhirnya sudah benar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa Tuhan yang lain itu yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ahad dan Allah yang Maha Esa, dengan segala nama-nama baiknya yang ada di Asmaul Husna. Dilanjutkan dengan kesaksian kita bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah Rasulullah atau utusan Allah, kekasihnya Allah. Materi selanjutnya yang masih hangat nih, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang sholat. Kita ulas kembali. Coba Bapak ingin tahu gimana Yati mempresentasikannya? Kan di sini. Sini aja boleh nggak? Berdiri dong, kan di Pak juga berdiri. Semangat tadi, semangat tidak lemes. Belum sarapan Pak kali. Iya. Bisa diawali saat sholat itu rukun berapa, terus dibagi dalam berapa hukumnya. Sholat itu adalah tiang agama ya. Sebagai kita umat Muslim, kalau misalkan kita sebagai umat Muslim nggak bisa menjalankan sholat itu, berarti kita telah meruntuhkan tiang agama kita. Nah, sholat ini diawali dengan
Kan udah tadi. Semoga panjang umur Amin. dan selalu diberi keberkahan dalam umurnya. Jadi emang benar yang dikatakan Yanti itu, sholat itu adalah as-sholatu iman. Sholat itu adalah tiang agama. Jika tadi kita telah membahas syahadat itu adalah fondasi, maka sholat itu adalah tiang dari rumah tersebut. Kalau misalnya tiangnya roboh, ya pasti bangunannya juga akan hancur. Jika tiangnya kokos, bangunannya juga akan gampang terbawa oleh bencana. Makanya kita harus selalu menjaga sholat, jangan sampai meninggalkannya, jangan sampai kita melupakan atas segala yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di sholat juga dibagi menjadi dua, ada yang hukumnya fardu dan ada juga yang hukumnya sunnah. Yang fardu itu ada yang pertama kita sholat subuh dengan jumlahnya 2 rakaat, kemudian siang hari kita melaksanakan sholat subuh dengan 4 rakaat. Pada sore harinya juga kita melaksanakan sholat asar dengan jumlah rakaat yang sama yaitu 4. Pada petangnya atau terbenamnya matahari kita melaksanakan sholat maghrib dengan 3 rakaat, dan yang terakhir itu pada malam hari kita melaksanakan sholat isya. Membahas tentang sholat, sebenarnya kemarin juga Bapak melihat ada satu video dikirim di grup WhatsApp keluarga dari kakaknya Bapak. Sebenarnya video itu rada jenaka ya, rada konyol, tapi pembahasannya memang bisa menegur kita. Di video tersebut mengatakan dengan lagu seperti ini, sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, dan bisanya pun akhirnya kejuaraan. Kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai meninggalkan sholat walaupun hanya sekali, itu tidak baik karena sholat itu adalah tiang agama. Kemudian sholat sunnah itu ada banyak sekali macam-macamnya dengan faedahnya juga berbeda-beda. Yang paling penting sholat sunnah adalah amalan dari Rasul kita, dari Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah ditinggalkan olehnya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku sebagai umatnya, kita mengharapkan syafaatnya, tapi kita sendiri juga tidak ada usaha, kita tidak pernah melaksanakan sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah itu tidak akan menghasilkan dosa jika ditinggalkan, tapi alangkah baiknya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Seperti contohnya sebelum sholat fardu juga ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Ada qobliyah subuh, ada qobliyah asar dan duhur, kemudian ada badiahnya pada duhur, ada badiah maghrib dan badiah isya. Selanjutnya juga ada sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat istikharah, istisqa, hajat dan taubat dan yang lainnya. Mungkin kita melihat waktu juga ya sifatnya, jadi bisa buka ke materi hari ini terkait sholat. Ya, silakan anak-anak buka pada halaman sebentar sabar. Halaman 65 ya Pak. 65. Ya. Udah ketemu? Sebentar dulu. Oke. Tadi udah. Karena tadi kan Fahim sudah maju, terus juga Yanti juga maju. Di sini ada ayat Al-Quran. Bapak ingin dengar ya kepada Wahyu, ayo bacakan Quran yang ada di situ dari tentang berpuasa. Baik, di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biar Bapak terjemahin bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diperintahkan, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan, untuk menunaikan, untuk mengerjakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Siyam kama kutiba alal ladzi, karena
sebagaimana yang telah diperintahkan atas kaum sebelummu, atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sendiri adalah orang yang beriman kepada Allah, yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya arkanul iman wa ala sittah, rukun iman itu ada 6 jumlahnya. Yang pertama diawali dengan kita meyakini atau mengimani kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, terkait tauhid. Dan yang kedua itu rukun iman kepada malaikat yang Allah, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, karena dan Atir yang harus kita ketahui dari sebelum jumlahnya. Kemudian rukun iman kepada Nabi dan Rasul yang diawali dari Nabi Adam alaihissalam hingga akhir Nabi wa imam Rasul, ialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang keempat itu mengenai tentang kita mengimani kepada kitab-kitab Allah, seperti kitab Taurat yang diutus kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan tentunya kitab suci Al-Quran, kitab para umat Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah rukun iman untuk mengimani kita kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir adalah qada dan qadar terakhir. Selanjutnya mengenai berbahas tentang puasa, terdapat Bapak ingat suatu hadis bahwasanya qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ala min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan kesungguhan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosanya akan diampuni. Di dalam puasa juga terdapat perbedaan-perbedaan terhadap hukumnya. Yang pertama ada puasa yang hukumnya wajib, kemudian puasa yang hukumnya haram atau yang dilarang, kemudian puasa yang hukumnya sunnah, dan yang terakhir adalah puasa yang hukumnya makruh. Di dalam puasa wajib kita ketahui puasa wajib itu ada contohnya seperti puasa Ramadan, kemudian puasa qada dan juga puasa nazar. Sementara puasa yang hukumnya haram atau dilarang itu seperti halnya puasa di hari tasyrik. Puasa di hari raya juga itu dilarang karena kita harus menghormati hari raya kita sendiri. Dan yang kemudian puasa yang hukumnya makruh itu lebih baik ditinggalkan dengan pahala. Makanya puasa makruh itu ada yang puasa di hari Jumat itu hukumnya makruh, kemudian puasa zawil dan juga puasa dahri. Habis itu ada puasa sunnah, yang mana puasa sunnah contohnya seperti puasa Arafah, puasa di hari lahir, puasa Rajab, Sya'ban, dan 6 hari di bulan Syawal. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, lebih luas tentang puasa, Bapak ingin tahu apakah anak-anak mengetahui terkait arti dari puasa itu sendiri? Ada yang tahu artinya puasa apa? Menahan. Oke. Fahim? Menahan diri dari hawa nafsu makan dan minum. Menahan diri dari hawa nafsu dan minum. Wahyu gimana? Ya sama seperti lain. Puasa itu menahan diri dari puasa dan makan puasa dan minum. Makan puasa dan minum. Memang betul apa yang telah disampaikan oleh anak-anak, pemahamannya memang benar. Puasa itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata saum, yang kalau diartikan dalam bahasa kita itu adalah berpuasa. Dan puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa saja ya? Bisa dari menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari
lapar atau makan, kemudian mengakhiri dari dahaga atau minum, kemudian mengakhiri dari segala godaan atau mudarat yang dilarang oleh syariat dan hukum. Mungkin Bapak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi ya Bapak akan menuliskan dalam papan tulis biar ingat terhadap contoh-contoh puasa yang dengan hukumnya. Sebentar. Sambil menunggu Bapak menulis ini lirik biar kalian gampang hafalin tentang hukum dari masing-masing puasa yang kita jelaskan. Coba kalian pelajari dulu, pahami yang itu dibuka lagi 2 halaman setelahnya, di halaman 67 terkait rukun-rukun terhadap puasa. Dipelajari dulu, ntar Bapak tes. Bapak sudah kirim di grup ya, biar gampang biar cepat juga. Sudah ada? Sudah masuk. Sudah masuk semuanya? Ya. Oke. Bapak ini dulu ya, Bapak awali dulu biar gampang lagunya. Ini sebenarnya lagu pas Bapak zaman kecil, waktu zamannya Bapak masih SMP. Nadanya seperti ini. Puasa ada 4 hukumnya, yang wajib, haram juga makruh sunnah. Wajib kerjakan, haram dilarang, makruh tinggalkan, tapi sunnah jangan sampai kita lupakan. Terus itu bukan. Lanjut ke lirik berikutnya. Ramadan itu wajib, haram contohnya tasyrik, makruh puasa di hari Jumat, Arafah contoh puasa sunnah, berpuasa banyaknya manfaat. Nah, balik lagi ke sini dan selesai itu tepuk 2 kali lagi kayak tadi, kemudian lanjut ke lirik berikutnya yang wajib sampai nazar. Oke, kita sama-sama ya, biar apa jadi kita harus pakai lagu biar gampang diingat dan gampang menjadi. 1, 2, 3.
Puasa ada 4 hukumnya, yang wajib, haram, juga makruh sunnah. Wajib kerjakan, haram dilarang, makruh tinggalkan, tapi sunnah jangan sampai kita lupakan. Terus lanjut. Ramadan itu wajib, haram contohnya tasyrik, makruh puasa di hari Jumat, Arafah contoh puasa sunnah, berpuasa banyaknya manfaat. Puasa ada 4 hukumnya, yang wajib, haram, juga makruh sunnah. Wajib kerjakan, haram dilarang, makruh tinggalkan, tapi sunnah jangan sampai kita lupakan. Lanjut. Wajib contohnya nazar, haram di hari raya, makruhnya berpuasa yang bisa. Puasa Daud hukumnya sunnah, oh indahnya amalan puasa. Puasa ada 4 hukumnya, yang wajib, haram, juga makruh sunnah. Wajib kerjakan, haram dilarang, makruh tinggalkan, tapi sunnah jangan sampai kita lupakan. Pokok hukumnya wajib, haram bagi yang haid, makruh berpuasa yang dahri, sunnah puasa Senin dan Kamis. Puasa jangan kita lupakan. Puasa ada 4 hukumnya, yang wajib, haram, juga makruh sunnah. Wajib kerjakan, haram dilarang, makruh tinggalkan, tapi sunnah jangan sampai kita lupakan. Mari puasa, alhamdulillah. Ya, itu emang waktu zaman bapak masih SMP itu masih pipi, masih imut. Nah, sekarang udah amin. Udah duit. Sudah senior, harus patuh kalian sama bapak, semangat. Gimana? Udah dipelajari terkait akal usul? Sudah Pak. Coba ini Wahyu coba nomor pertama dalam puasa. Pertama dalam berpuasa yaitu harus beragama Islam. Ya, beragama Islam. Kenapa kita hukum berpuasa itu harus beragama Islam? Di sini bukan berarti umat lain seperti umat Nasrani, umat Yahudi, atau umat agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu itu tidak boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya dalam agama lain juga mereka menerapkan yang namanya ibadah berpuasa cuma dengan rukun, sunnah, dan syarat yang berbeda dari agama kita. Seperti gampangnya, contohnya, bukan berarti kita melarang tamu untuk mengunjungi rumah kita, tapi kita ini adalah tuan rumah dan kita juga yang akan membayar pajaknya, membayar listrik, dan membayar air dan sebagainya. Makanya itu boleh-boleh saja umat lain berpuasa seperti kita, tapi rukunnya itu berbeda, pahala dan faedahnya juga akan berbeda yang didapatkan. Selanjutnya rukun nomor 2, coba Fahim. Apa nomor 2 rukunnya adalah niat, Pak. Niat dalam berpuasa itu emang sangat wajib, dan niat itu adalah sebagai awal dari kita melakukan segala perbuatan. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan
segala amal kegiatan, segala tindakan yang akan kita lakukan itu akan menghasilkan sebagaimana yang kita niatkan. Dan yang terakhir nanti apa terkait? Menahan. Nah, ya, kayak yang kalian ketahui masih awal puasa itu adalah artinya menahan dari kata saum. Yang kita tahan ya seperti tadi, ada menahan hawa nafsu, menahan lapar, dahaga, segala yang berbau maksiat, berbau mudorot yang tidak ada gunanya, harusnya kita jauhi. Segala perintahnya harus kita laksanakan. Karena dalam berpuasa itu juga banyak amal ibadah lainnya yang dilipat gandakan. Seperti halnya juga kita membaca Al-Quran, tadarus, atau kita meroja hafalan, itu juga menjadi hal-hal yang baik yang memberikan faedah yang harus kita lakukan. Dan kita menahan diri juga merupakan contoh dari kesabaran kita dalam beribadah puasa. Di dalam kita buka halaman berikutnya, halaman 68, itu dijelaskan terkait dari syarat sah sunnahnya itu berpuasa. Yang pertama ialah beragama Islam, yang kedua itu balik, yang ketiga berakal, kemudian yang keempat kita berpuasa jika telah memasuki waktunya. Waktunya itu dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini lebih kepada akhwat para wanita, bahwasanya tidak boleh dalam keadaan haid ataupun nifas. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, Bapak harapkan. Ini masih ada waktu seminggu untuk minggu depan ulangan UTS ujian semester pendidikan agama Islam. Bapak juga telah menjabarkan isi-isinya berupa syahadat, sholat, dan juga puasa. Tidak akan jauh-jauh dari itu. Jika kalian belajar dan menguasai secara maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar, soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, dan selalu tidak pernah yang namanya tinggi hati, tapi harus selalu rendah hati. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Aisyahatu wa izinakum wa lakum azali lasyari. Artinya jika kamu bersyukur kepada apa yang telah aku berikan dan tidak mengkufur nikmatku, maka aku balas. Akhir kata, mari kita bersama-sama baca doa, atau sebaiknya kita membaca Al-Asr seperti biasa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih untuk hari ini. Semoga minggu depan kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dan terbaik yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, ini untuk guru berikutnya ya. Ini kan pelajaran apa ini? MTS lah. MTK PPT. Masa datang. IPS Pak cuma tentang hitung-hitungan. Jadi sih Ekonomi. Tapi tadi Bapak dari rumah IPS, kalian dari pas ya? iya. Dia lagi ada ini. Ada rapat sama distrik. Wah. Tapi nggak tahu tuh kalau tugasnya udah libur. Baik nanti ayo ke meja kita. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton hasil video saya. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.